Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Ini di sini juga ada Katie, tapi dia baru pulang nih. Ini dia. Ada juga Karel. Banyak anaknya. Nah, mungkin malam ini kami berdua ini mau mungkin sharing tentang perjalanan pernikahan kami dari awal sampai dengan sekarang. Mungkin kalau kami menganggap ini perjalanan Tuhan ini, Tuhan itu memberikan timing yang pas gitu. Jadi biasanya kan orang nikah itu ibaratnya nikah harus punya anak gitu. Ini kan kebetulan kami berdua ini, kedua orang tua ini kan sudah punya cucu masing-masing. Jadi kami ini nggak dikejar target nih untuk punya anak. Jadi bagi kami itulah sedikasihnya gitu sama Tuhan. Nah, dari awal kami menikah ini, pikiran kami ini cuma jalan-jalan aja sebenarnya, kemana-mana gitu. Jadi buat punya anak itu dikasih cepat bersyukur, kalau dikasih lama ya dijalanin aja dulu. Kemudian sering berjalan waktu, kebetulan kan papa yang kita atau babe sakit, jadi kita tuh hampir tiap minggu lah ke Singapura untuk nemenin papa berobat. Nah, Karel ini hamil sebenarnya kondisi ini kemarin agak gimana ya, agak kondisinya kurang pas gitu di saat berduka, terus tiba-tiba Katie bilang bahwa dia hamil, terus kayak gimana istilahnya, kayak bingung gitu, kayak terkejut loh, kok apa artinya kabar duka dan kabar sukacita itu datangnya berbarengan, malah kita yang kayak gimana? Kayak nggak tahu mau ngerasain seneng apa sedih tuh gimana ya gitu. Flat, benar-benar flat. Kalau orang lain kan begitu lihat ya udah cukup lama ya menikahnya kan. Itu biasanya kan kalau orang lihat apa ya positif pasti kayak happy banget gitu. Ini kita tuh kayak oh hamil gitu flat itu gitu, karena mungkin kondisinya waktu itu kan juga memang lagi dalam suasana berduka gitu, jadi emang nggak nyangka banget sih gitu. Kemudian bersering berjalan waktu, nah Karel ini kan juga artinya bayi angkatan corona ini pertama kali nih. Jadi Karel ini lahir seminggu sebelum negara kita ini di lockdown nih. Jadi kemarin istilahnya timingnya pas. Kalau misalnya Karelnya lahir setelah tanggal 16 Maret itu kan udah prosedurnya untuk melahirkan tuh jadi ribet jadinya. Kemudian ya Karel ini juga jadinya kayak beruntung gitu. Jadi pada saat dia lahir, kita orang tuanya artinya kan nggak bisa kemana-mana, di rumah aja jadinya. Jadi dulu saya berpikir kalau Karel ini lahir, ini kan saya posisinya sering keluar kota. Mungkin saya berpikir dengan saya sering keluar kota itu kenal nggak ya nanti gitu. Terus dengan tiba-tiba kondisinya begitu, ya ibaratnya Karel ini kayak beruntung lah orang tuanya. Kurang lebih kan hampir sampai bulan Juli kemarin kan kita semua itu di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Nah, kemudian ini Karel ini ya juga bayi pertama yang saya gendong nih. Selama ini kan saya ini nggak pernah berani gendong bayi, apalagi bayinya baru lahir. Dulu kayak, waduh, saya berpikir kan tulangnya ibaratnya masih belum kuat, takut kenapa-kenapa. Makanya Karel ini ibaratnya bayi pertama gendong, kemudian mulailah dari situ belajar gendong bayi, ngurus bayi ya. Bergantian lah sama Katie. Katie kan mungkin sudah pernah ada pengalaman dari mengurus Kaira, mengurus Moriel. Jadi ibaratnya ya Katie lah banyak mengajarkan gimana cara mengurus anak yang baik dan benar ya. Ya mungkin di situ kayak agak gimana, agak terharu gitu, udah menjadi seorang ayah gitu setelah. Dan langsung yang pertama kali yang saya gendong itu ya anak sendiri gitu. Ya artinya kan ya mau nggak mau lah harus berani kan untuk
gendongnya. Ya, jadi waktu apa ya, Karel lahir, ya kami berdua fokusnya memang ke Karel sih gitu. Ya nggak tahu, pokoknya bapak Karel gitu istilahnya. Mulai terus ya Efraim sendiri untungnya mau, ada beberapa, berarti kan yang ngurus tuh maksudnya suami istri, yang ngurus adalah istrinya gitu, maksudnya lebih ke istrinya yang mandiin, istrinya yang ganti popok. Nah, tapi kalau untungnya kami berdua sih sepakat gitu ngurusnya dia berdua gitu. Makanya kalau ditanya Efraim dulu waktu Karel bayi dia yang mandiin gitu, karena dia belajar mandiin, dia belajar ganti popok gitu. Jadi emang kerja sama, emang kerja sama gitu, dan emang semua fokusnya pokoknya ke Karel lah istilahnya. Sampai terus gimana ya, dibilang ya ada titik di mana akhirnya kayak kita kok apa ya, merasa mencari gitu, mencari satu sama lain gitu, karena udah berbulan-bulan fokusnya Karel, pokoknya Karel deh istilahnya. Udah nggak ada lagi obrolan kami berdua gitu. Pokoknya obrolan kami berdua pun juga urusan Karel aja gitu. Karel mau vaksin, Karel mau ini, Karel gitu udah nggak ada lagi obrolan berdua. Maksudnya ya kehilangan orang tua yang kehilangan me time lah kurang lebih gitu. Ya, itulah kurang lebih. Nah, terus mana ya ini pertama ya. Pengalaman pertama punya anak, jadi ibaratnya masih belajar. Mengurus itu. Saya ini ibaratnya dibilang Katie harus bisa ngurus anak, soalnya kata dia bikinnya bareng, ngurusnya harus bareng, jangan dibebankan ke Katie semuanya. Kan artinya kalau dibebankan ke Katie semuanya kan nanti bisa-bisa dia stres gitu. Kemarin dijaganya seperti itu. Apalagi kan kemarin proses kelahirannya kan nunggu 2 hari lah di apa? Harapannya kan dulu mau normal, kemudian kan dokter bilang tidak ada kemajuan, jadi mau nggak mau harus sesar lah begitu. Jadi ibaratnya mengurus anak berdua itu ibaratnya membagi beban. Jadi satu sisi saya sebagai ayahnya Karel itu bisa belajar gimana ngurus Karel, gimana mengurus seorang anak lah. Nah, di Katie-nya sendiri ibaratnya bebannya itu terbagi, jadi nggak stresnya di Katie, jadi semuanya itu terbagi 2 lah. Nah, kemudian kan juga ada oma yang bantuin kita, mengarahkan kita, kemudian yang jagalah. Kalau kan kita mulai bulan 7, bulan 8 itu kan udah mulai kerja, apalagi kan Katie jaga malam juga. Waduh, itu ya begitulah. Jadi agak pembagian waktunya mulai bulan 7 itu agak ribet lah. Kalau jaga malam ini kan istilahnya pagi itu semua itu harus saya yang handle Karelnya. Kan Katie jaga malam itu dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi gitu. Jadi ya ibarat kalau dari kita sih bilangnya pernikahan itu artinya susah senang bareng itu dijalanin berdua, jangan dibebankan ke salah satu pihak aja. Soalnya kan kalau dibebankan ke Katie seluruhnya, bisa-bisa dia jadi stres gitu. Soalnya kan mengurus anak ini butuh waktu 24 jam penuh ini, nggak bisa ibaratnya ya udahlah di pause dulu 1 jam 2 jam mau tidur. Ini kan anak ini kan nggak kenal waktu, maunya sama kita. Apalagi ini kan kalau kita kerja itu kan anak seharian itu kan sama mbaknya Karel yang ngurus itu. Jadi pada saat pulang kita capek sampai rumah sebenarnya pengen tidur ya tetap membagi waktu sama Karel, baik saya pun maupun Katie begitu. Jadi kalau pernikahan itu dijalanin dengan prinsipnya jangan dibawa stres, nanti punya anak mau gimananya dijalanin aja dan tetap berdoa kepada Tuhan. Nanti kan Tuhan yang
memberikan yang terbaik bagaimana kita menjalaninya. Jangan sampai jadi stres lah kalau kita berumah tangga, soalnya kan memang perubahan dari single ke berkeluarga itu kan memang jauh lah, apalagi dari berdua aja sampai punya anak itu kan memang ya begitulah, kayak udah ada yang ngikutin kita 24 jam begitu. Gitu. Intinya sih sebenarnya ya beberapa bulan lah, kami pun juga proses penyesuaian sampai itu tadi, sampai di titik kok kayaknya kita aja sampai nggak tahu gitu aktivitas masing-masing, istilahnya ya apa ya, saya nggak tahu lagi aktivitasnya Efraim nggak tahu, pokoknya cuma tahu pulang ngurusin anak itu aja, begitu terus rutinitas sampai di titik butuh temen ngobrol, butuh temen sharing gitu, butuh ya pengen aja. Kalau dulu kan misalnya bisa ngomongin dari A sampai Z kerja masing-masing gitu, ketemu ada aja gitu misalnya masalah di kantor atau masalah apa. Nah itu Artinya itu ya beberapa bulan setelah kita jalanin pengen kayak butuh teman ngobrol, bener-bener nyari gitu. Nah artinya pillow talk itu biasa kan kita malam-malam habis pulang kantor tuh ngobrol di tempat tidur. Ini boro-boro kemarin tuh sempat tidak ada lah, jadi beban masing-masing lah. Misalnya ada kesusahan di kantor, kesusahan di kantor ya tanggung sendiri gitu. Jadi mengeluarkannya ya lebih nanti perubahan sikap, jadi lebih emosi jadinya. Jadi ya setelah berapa bulan itu bisa dibalance, ya normal kembali lah begitu. Ya gitu kurang lebih, namanya nggak bohong gitu, mau kita tahu teori segimanapun ternyata pada kenyataannya nggak semudah itu untuk dijalanin. Kita mengalami fase ya kehilangan momen itu juga kami pun mengalami gitu. Untungnya tapi sadar ya, sama-sama sadar dan sama-sama mencari. Untungnya sadar, jadi artinya sama-sama berpikir, wah kayaknya pernikahan ini agak aneh gitu. Jadi ya mungkin sama-sama berdoa, sama-sama meminta petunjuk kepada Tuhan, diberikan petunjuk dari Tuhan. Jadi jangan fokus ke Karel. Artinya kan memang Karel memang harus perhatikan, tapi jangan sampai hubungan kedua orang tuanya nggak nyambung gara-gara ada anak gitu. Itu kali ya. Mungkin yang bisa kami sharingkan. Karena ya balik tadi sih, sampai saat ini pun kami juga masih dalam proses lah, istilahnya proses. Ya nggak tahu ya, kalau kata orang kan menikah mau udah setahun 2 tahun pun pasti ada aja gitu yang perdebatan itu masih tetap ada gitu. Nah itu kami alami sih. Coba ya dijalanin aja sih kalau kami sekarang. Ya itu kali ya bisa sharing. Berproses menjadi orang tua, ya semua orang tua pasti ada caranya, tidak bisa disamaratakan. Iya. Dan cara mendidik anak juga tidak semua sama. Kami aja berdua berdebat cara mendidik Karel, menurut Katie benar, menurut saya salah, atau menurut saya benar, menurut Katie salah. Jadi setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Juga kita sebagai orang tua, cara didik kita itu mungkin orang menganggap kita ini mendidiknya salah, tapi tidak bisa mutlak disalahkan. Mungkin sekian kesaksian dari kami. Mudah-mudahan teman-teman yang belum menikah jangan takut menikah. Nah, artinya kesusahan itu pasti ada dan tetap ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan intinya kalau menikah sih ya memang udah keputusan pribadi ya gitu, jangan karena tuntutan. Kalau kami kan memang udah keputusan pribadi, pilihan kami pun gitu loh, untuk memilih satu sama lain dan memilih untuk memilih pasangannya. Ya, gitu. Memilih pasangan kami sendiri, memilih keputusan menikah pun kami sendiri. Jadi ya jangan istilahnya jar umur misalnya udah mau kepala 3 nih, belum nikah, teman-teman kita udah pada gendong anak. Nah, jadi patokannya jangan ke arah sana, menikahlah ketika kita merasa sudah
cukup dan merasa siap. Jangan menikah gara-gara faktor eksternal. Karena menikah itu yang menjalanin kita sebagai pasangan, bukan orang tua. Orang tua kan paling datang sekali 2 kali gitu. Nah, kalau yang ketemu dengan pasangan tiap hari kan kita. Begitu. Itu kan ada lagi. Mungkin cukup sekian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Efraim dan Katie. Ya itu ya anak-anak muda ya. Ya saya pikir kita yang sudah berkeluarga pasti mengalami hal yang sama ya. Apalagi awal-awal pernikahan. Ya. Berbeda dengan yang sudah sekian lama ya, tapi walaupun juga sudah sekian lama pasti punya pergumulan tersendiri. Dan itu tadi ya pesan terakhir bagi rekan-rekan yang belum menikah, yang mempersiapkan diri untuk menikah, jangan sampai gara-gara dengar kesaksian dari Pak Efraim, jadinya tidak mau mengambil suatu keputusan untuk mau menikah. Tetapi ya mau jomblo ke mau menikah, pasti semua masing-masing ada tantangannya. Tetapi ya itu ketika kita memutuskan untuk menikah, ya biarlah kita bertanggung jawab dengan keputusan kita masing-masing. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesaksiannya, dan saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian untuk menghantar kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Dengan pujian ini, biarlah sekaligus menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus mau belajar bagaimana kita mengaktualisasikan kasih itu dalam hidup kita hari lepas hari. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya, kepada Pendeta Netsen saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk sharing malam hari ini juga dari Pak Efraim dan Bu Peti. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dalam kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami, di tengah keletihan fisik kami, mungkin karena seharian beraktivitas, bekerja, dan Tuhan
Engkau juga yang terus mengingatkan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Juga sebagian dari kami barangkali juga kelelahan oleh karena perkuliahan. Namun Tuhan juga yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami boleh beribadah bersama dalam Bina Dewasa Muda dan Pasutri malam hari ini. Bagi kami yang sudah berkeluarga maupun bagi teman-teman yang belum berkeluarga, kami semua sama-sama memohon dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang bisa kembali bersama kita untuk boleh beribadah pada kesempatan malam hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang tentunya tema sangat menarik bagi kita, berbagi kasih. Saya akan membawa kita untuk melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Yohanes, murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Inilah surat dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai 27 sampai yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 saya bacakan untuk kita untuk mendasari pembahasan kita pada malam hari ini, ibadah kita dalam kita merenungkan firman. Saya akan baca untuk kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membayangkan atau memikirkan bagaimana kondisi manusia yang mengalami krisis kasih. Manusia ketika manusia mengalami krisis kasih, maka manusia akan melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain. Dan itu terjadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Kain membunuh Habel, saudaranya sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki kasih lagi. Sudah kehilangan kasih yang sejati. Ya, ketika manusia kehilangan atau tidak memiliki kasih atau krisis dalam kasihnya, ya, maka bukan saja terjadi penganiayaan, pembunuhan, tetapi juga terjadinya ketidakseimbangan dalam kehidupan. Ya, itu sebetulnya gambaran bagaimana ada orang yang hidup dalam kelaparan sampai mati kelaparan. Ada orang yang bertumpuk hartanya, tidak tahu harus bawa kemana. Ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Krisis kasih. Andai manusia memiliki kasih, maka tidak mungkin. Manusia tidak memperhatikan sesamanya. Andai manusia memiliki kasih, maka tidak mungkin dia rela dan tega melihat
Orang di sekitarnya barangkali mati karena kelaparan, ya barangkali. Tapi juga ketika manusia mengalami krisis kasih, maka kita membayangkan bagaimana manusia yang seharusnya menikmati pendidikan. Tapi ada sebagian orang yang betul-betul berjuang untuk makan minum saja. Tidak bisa, apalagi bicara tentang pendidikan. Oleh sebab itu ketika manusia miskin kasih, krisis kasih, maka sungguh sangat menyedihkan kehidupan manusia. Masuk ke dalam konteks keluarga, misalnya. Ke dalam satu relasi. Maka ketika suami istri, ketika pasangan krisis kasih, maka cinta akan dikhianati, cinta akan dinodai. Ya, tadi malam saya buka berita TV, lalu nonton di berita itu ya salah seorang kades, seorang ibu kades begitu ya, melakukan suatu hubungan yang tidak benar dengan staf kadesnya, dan itu baru terjadi, sedang viral di dunia maya, di dunia online ya. Nah, suaminya berjuang, memperjuangkan dia menjadi kades sampai pinjam uang ke bank 100-an lebih juta gitu ya. Lalu berbulan-bulan suaminya mengintai sampai pada akhirnya baru beberapa hari kemarin baru suaminya mampu menggerebek istrinya yang tega mengkhianati cinta dari sang suami. Kasih krisis di dalam kehidupan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya apa yang membuat orang atau membuat manusia mengalami krisis kasih? Kenapa banyak alasan orang untuk sulit berbagi kasih? Sulit untuk berbagi. Karena pertama bahwa ya, merasa diri selalu kurang. Atau ya, kalau dalam konteks umum, kenapa orang sulit berbagi kasih? Ketika berbagi kasih kan orang seringkali identik dengan misalnya bagi makanan, bagi sembako, bagi apa. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Itu salah satu bagian dari aktualisasi bagaimana orang mengaktualisasikan membagi kasih. Saya ambil secara umum dulu. Orang punya alasan untuk tidak berbagi karena memang melihat dirinya merasa kurang. Wah, saya masih punya kepentingan ini, kepentingan itu, saya masih kurang. Sehingga apa? Tidak mudah untuk mengaktualisasikan kasihnya kepada orang lain. Kalau kita membaca surat tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, misalnya 2 Korintus pasal 8, bagaimana kekayaan kehidupan orang, hati daripada orang percaya di Makedonia itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, orang sulit untuk berbagi, termasuk berbagi kasih adalah karena mereka mementingkan diri. Diri menjadi pusat, diri menjadi orientasinya. Sehingga ya tidak memikirkan orang lain dulu, termasuk mungkin dalam konteks relasi suami istri, kasih suami istri gitu ya. Banyak orang kenapa? Karena ya suami melihat dirinya lebih penting daripada istri atau sebaliknya. Istri melihat diri lebih penting daripada suami. Sehingga ya udah nanti kamu ya, nanti aja aku dulu atau sebaliknya aku dulu baru kamu gitu ya. Ini salah satu alasan kendala kenapa orang bisa mengalami krisis kasih atau mengalami kesulitan di dalam membagi atau berbagi kasih. Ya, berbagi dalam kasih. Tidak rela melihat yang lain lebih baik. Kadang ada kecemburuan gitu ya. Wah, ya kok kalau dalam suami istri, kok kamu belanja lebih banyak dari saya misalnya. Atau sebaliknya mungkin istri berkata, kok lagi-lagi kamu gitu ya, pakai uang misalnya, atau yang pakai ini belanja lebih banyak misalnya aja. Ya, kenapa? Karena melihat bahwa ya kok saya enggak gitu. Tidak rela melihat yang lain lebih baik, padahal ya, kalau dalam konteks suami istri dia melakukan sesuatu juga bukan untuk diri, tapi sebetulnya kalau mau dikaji lagi ya untuk pasangannya, kalau memang betul-betul ya bagaimana kehidupan keluarga suami istri yang membagi kasih ini tadi. Nah, dalam konteks kehidupan secara umum, maka kenapa orang sulit berbagi dalam hal kasih? Sulit berbagi. Ya karena tidak rela melihat kehidupan orang lain
akan maju. Kenapa misalnya kadang sebagai pelajar, sebagai mahasiswa kita sulit membagi ilmu kita? Karena barangkali ya kita, padahal itu bagian dari mengaktualisasikan kasih, berbagi kasih. Mungkin juga kita tertantang, waduh nanti kalau dia pintar dari saya, wah saya bisa di bawah dia nilai, apalagi kalau dalam mata kuliah atau mata pelajaran tertentu, kalau masih sekolah dulu ya, waduh dapat ranking berapa, nanti kalau dibagi ilmu saya ke dia, saya ngajar dia, bisa jadi dia lebih tinggi dari saya nilai saya. Ya tidak rela melihat orang lain lebih baik, tidak rela melihat orang lain lebih maju. Dalam dunia bisnis, ya, wah tidak rela melihat bisnis orang lebih maju, tidak rela melihat bisnis orang lebih baik. Ya. Banyak hal yang kemudian menjadi kendala kenapa orang sulit berbagi kasih, kenapa orang sulit untuk membagi. Ya, tentu saja. Jelas karena tidak memiliki kerelaan hati. Karena yang namanya berbagi kasih itu tidak bisa tidak menuntut suatu kerelaan hati. Ya, rela, bukan karena terpaksa. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dari apa yang telah kita baca tadi. Bagaimana Kristus betul-betul sangat-sangat mengajar para muridnya, mendiskusikan tentang apa dan bagaimana relasi mereka. Relasi Kristus dengan Bapa dan relasi Kristus dengan muridnya, termasuk relasi muridnya dengan orang yang akan menerima Injil yang melaluinya mereka akan beritakan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbagi kasih bukan tanpa logika. Berbagi kasih bukan tanpa pengetahuan. Berbagi kasih menuntut logika. Berbagi kasih menuntut pengetahuan. Karena itu tadi, dari apa yang diseringkan Pak Efraim dan Katie, ya sungguh menarik. Bagaimana ketika memilih pasangan, menentukan pasangan. Bagi teman-teman yang belum menentukan atau belum memilih pasangan, kan nggak mungkin sembarang pilih ya. Mesti pikir juga kan. Mesti menggunakan logika, mesti menggunakan pengetahuan. Tentu saja pengetahuan yang telah diterangi kebenaran firman. Logikanya bukan pertimbangan, wah saya kaya atau miskin. Logikanya bukan pertimbangan pintar atau bodoh. Bukan sekedar itu, banyak sekali. Logikanya bukan hanya sekedar, oh dia lebih tua dan lebih muda. Bukan hanya sekedar itu. Karena itu membagi kasih memerlukan logika. Kalau tidak, maka kasih akan menjadi kasih yang buta. Kalau orang membagi kasih, atau selama membagi kasih tapi tidak menggunakan logika, tidak menggunakan pengetahuan, wah kasih bisa menjadi kasih yang buta. Atas nama, wah maka ya hati-hati misalnya kan. Artinya bahwa kasih bukan sesuatu yang kemudian bisa diobrol begitu. Tidak. Kalau kita mengasihi atau dalam konteks kehidupan bersosial, kita mau membagi, mengaktualisasikan, berbagi kasih, ya, entah memberi makan, entah memberi uang, entah memberi apa gitu kan. Kan nggak mungkin kita memberi uang kepada seorang yang suka narkoba. Ya kita nggak tahu, nanti malah mereka gunakan untuk beli narkoba misalnya. Tapi ada hal-hal lain, karena itu kasih perlu logika, kasih perlu pengetahuan apa yang diperlukan dia. Apa yang dibutuhkannya, aktualisasi kasih kita apa. Dan itu kasih menuntut bijaksana. Ya, kasih tidak membabi buta, saya katakan. Dan tentu, kenapa perlu logika, pengetahuan, bijaksana. Dan tidak boleh membabi buta. Karena kasih itu dituntut pertanggungjawaban. Allah memberi kita kasih, menganugerahkan kepada kita kasih, bukan berarti kemudian Allah tidak menuntut pertanggungjawaban kasih yang diberikan kepada kita. Ada pertanggungjawaban kasih. Oleh sebab itu, tentu saja ya, ketika suami dan istri juga hidup dalam cinta kasih seorang terhadap yang lain, maka tentunya ya ada satu pertanggungjawaban kasih baik suami kepada istri, istri kepada suami gitu ya. Kita tentu ya yang namanya berkeluarga ada kesalahpahaman, kemudian beda cara pandang, beda cara mendidik anak, beda cara mengasuh, beda cara ini. Ya tentu itu sesuatu yang sangat-sangat lumrah sekali. Ya, kami pun menemukan hal yang demikian. Tetapi terus mengajar kita juga, kemudian
mengarahkan kita juga, membimbing kita juga lewat apa? Lewat firman. Oh iya, kalau dia begini, saya begini. Karena kalau kita mempertahankan ego kita mempertahankan keakuan kita gitu ya, maka berat. Tetapi kita dituntut bagaimana kita di dalam kasih itu tadi ada satu kerelaan. Ya. Oleh sebab itu ya, orang yang berbagi adalah orang yang mempunyai, bukan orang yang tidak mempunyai. Ketika orang membagi ilmu, maka dia punya ilmu yang akan dibagikan. Ketika orang membagi uangnya, maka dia punya uang yang bisa dibagikan. Ataupun ya barangkali bukan uang langsung dari dia, tapi paling tidak misalnya ada yang memberi untuk disalurkan. Ketika orang membagi makanan, karena pada dia ada makanan. Demikian juga dengan ketika kita membagi kasih, berbagi kasih. Karena kita sadar kita punya kasih yang bisa dibagikan. Kalau kita krisis kasih dan tidak punya kasih dibagikan. Apa kasih yang bagaimana? Kasih yang apa yang kita bisa bagikan? Ya bersyukurlah sebagai orang percaya bagaimana Tuhan di dalam bacaan tadi, maka Kristus mengatakan kepada para muridnya, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku juga mengasihi kamu. Sehingga kasih yang kita miliki adalah kasih yang Tuhan berikan, kasih yang Kristus berikan. Kita dimodali dengan kasih yang luar biasa, yang daripada Tuhan. Sehingga kasih yang ada pada kita, kasih yang tidak pernah habis. Kalau orang Kristen, orang percaya berkata bahwa kasih saya sudah habis terhadap pasangannya, bisa dipertanyakan. Kalau orang Kristen berkata, wah kasih saya sudah habis terhadap sesama saya tidak bisa lagi mengasihi mereka. Maka ini menjadi satu pertanyaan besar. Walaupun tentu kasih tadi kita sudah bahas bahwa menuntut logika, menuntut pengetahuan, menuntut bijaksana. Tapi sebagai orang yang diberi Allah kasih, maka kita terus-menerus memiliki kasih itu, kasih Kristus. Ya, seperti Bapa mengasihi Kristus yang tidak pernah berhenti, demikian juga Kristus mengasihi para murid. Dan juga para murid diperintahkan, hendaklah kamu saling mengasihi. Maka kasih itu seperti sungai yang terus mengalir. Kenapa? Kasih yang ada pada kita itu terus mengalir, terus ada. Karena muaranya, sumbernya, ulunya ada pada kasih Bapa, ada pada kasih Kristus, ada pada kasih Allah itu sendiri. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa ya orang yang berbagi adalah orang yang mempunyai, saya katakan, dan kita mempunyai kasih. Sehingga tidak heran kalau dunia melihat, waduh, orang Kristen penuh cinta kasih ya. Orang Kristen kok bermurah hati ya. Orang Kristen kok baik banget ya. Ini sesuatu yang luar biasa loh ya. Kalau kita kalah dalam aksi kasih, kalah dalam tindakan kasih, atau kalah dalam hal kasih terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah atau yang belum percaya kepada Kristus, maka sebetulnya ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan ulang tentang kehidupan kita. Tentang relasi kita dengan Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya, saya sebut sebagai orang penyalur kasih Allah. Kita tidak pernah kehabisan kasih, karena kasih yang pada kita, kasih yang terus terikat pada Kristus, sang sumber kasih. Karena itu, ya perintah ini sangat menarik bahwa kalau kita terus baca bagaimana Yohanes, salah satu rasul yang paling banyak membicarakan kasih adalah Rasul Yohanes. Ya, rasul yang paling banyak membicarakan tentang kasih, menulis tentang kata kasih adalah Rasul Yohanes. Baik dalam tulisan Injil Yohanes, tulisan surat 1, 2, 3 Yohanes, gitu ya, kita temukan kasih. Dan bahkan dia sendiri mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kasih yang Tuhan berikan kepada kita dan itu terus mengikat kita. Sehingga kita menjadi penyalur kasih Allah atau menjadi reflektor daripada kasih. Dalam konteks suami istri, bagaimana mereka bisa saling mengasihi. Karena mereka terikat kepada kasih yang sama, terikat kepada kasih yang satu yang memberikan kasih kepada mereka, yaitu kasih Allah. Oleh sebab itu menjadi dasar penting
Kenapa orang Kristen perlu memilih pasangan yang hidup sesama pengikut Kristus? Karena tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang bisa bersatu, diikat oleh kasih yang beda? Satu pasangan kasihnya beda sumbernya. Satu pasangan misalnya kasihnya kasih dunia misalnya. Nggak bisa. Ini logika yang sangat sederhana untuk mengingatkan kepada kita. Ya waktu kita membagi kasih, maka kita tidak akan kehilangan kasih. Bahkan kita tidak akan kehabisan kasih. Orang berpikir kan kalau saya berbagi, saya akan kehilangan. Kalau saya berbagi uang saya berkurang dong. Kalau saya berbagi makanan saya berkurang dong. Tetapi menarik bahwa Alkitab sungguh luar biasa. Orang yang memberi tidak pernah berkekurangan. Bahkan kalau kita baca tulisan Paulus yang bicara tentang bagaimana kasih orang jemaat di Makedonia yang sungguh luar biasa, Paulus katakan, dia rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya dan kaya dalam kasih itu. Oh, ini luar biasa. Sehingga bagaimana kita melihat ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup bergantung pada firman, hidup mendasarkan pada kebenaran kitab suci. Dari situ muncul kasih, timbul kasih. Saya tipe laki-laki yang sebetulnya boleh katakan suami yang dingin. Saya tidak terlalu terbiasa untuk mengucapkan I love you kepada istri saya, kepada Yemima ya. Sebelum menikah dulu ya barangkali ya, saya sering gitu. Tapi ketika sudah menikah, jarang sekali juga itu kan. Sampai pada akhirnya ketika sudah liburan pulang tahun baru kemarin begitu ya. Lalu Yemima sempat kena COVID gitu ya. Saya berpikir, wah, saya menyadari juga begitu kan. Wah, kita bisa sadar betapa berharganya orang yang ada bersama dengan kita ketika kita akan merasakan hampir keterhilangan. Sehingga saya merenung, oh iya, saya membiasakan diri. Sampai Yemima bilang, kenapa? Apa yang membuat kamu berubah? Apa yang membuat papi berubah? Berubah dalam pengertian bahwa kok kelihatan perhatian, kasih. Saya katakan tidak ada jawaban yang lain kecuali bersumber daripada satu kebenaran. Saya renungkan gitu ya. Jadi kasih ketika kita hidup terikat dengan Kristus, merenungkan firman, maka di sini pun Yohanes menuliskan, ya, hidup dan tinggallah dalam kasih. Ya, firman itu penting sekali juga mengingatkan kepada kita. Nah, berbagi kasih, menyalurkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang lain dalam konteks suami istri. Ya, karena sudah dipersatukan dengan kasih, diikat dengan kasih, maka berbagilah kasih itu seorang kepada yang lain. Tentu kalau kita membagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita, bukan dalam konteks kasih suami istri ini ya, tapi paling tidak bahwa kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada sesama kita, dan itu yang Alkitab katakan. Dan bahkan kasih kita kepada orang yang membenci kita, yang mengkhianati kita, yang memusuhi kita, dan kita temukan di dalam Kristus Yesus ketika dia di kayu salib, ya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya Tuhan. Dan di sini pun Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus berkata lagi, aku tidak menyebut kamu sebagai hamba. Aku menyebut kamu sebagai sahabat. Karena aku memberitahukan kepadamu apa yang kuterima dari Bapa. Maka dalam konteks berbagi kasih, dalam hidup suami istri, dalam hidup keluarga, sebetulnya tidak ada lagi rahasia antara ya apa yang harus suami rahasiakan dari istri atau apa yang harus istri rahasiakan dari suami. Ya. Menarik sekali, saya sedikit kesaksian. Walaupun ini kelihatan sedikit aneh ketika Yemima kemarin kena COVID ya. Karena dalam pikiran saya antara dua, yang namanya orang kena COVID ya hidup, kalau tidak hidup ya mati gitu, tidak hidup ya meninggal gitu ya. Sampai saya katakan, apa yang rahasia, ada rahasia enggak? Hal-hal yang rahasia kasih tahu, ya. Kasih tahu. Mungkin ada sesuatu yang rahasia, barangkali kita nggak tahu. Tapi ya ini kelihatan aneh, tapi saya bagi saya bahwa ya
Ini hidup kita antara hidup dan mati. Nah, sehingga maka Yesus mengingatkan kepada para muridnya, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat. Ya, karena sahabat memberitahukan apa yang menjadi rahasia. Dalam konteks ini, Bapa memberitahukan kepada Kristus apa yang Kristus kerjakan, apa yang Kristus lakukan, dan apa yang menjadi rahasia daripada ilahi dalam konteks anugerah keselamatan, dalam konteks kasih, maka Yesus pun memberitahukan kepada para muridnya. Maka dalam kita berbagi kasih, ketika suami salah, istri menegur. Ya, namanya berbagi kasih. Kalau tidak menegur kan tidak memberikan kasih. Nah, kasih kan tidak selamanya membelai, merangkul, memeluk, cium. Kasih itu juga mendisiplin. Kasih itu juga mendidik, kasih itu juga menghajar. Bahkan Ibrani mengatakan, ya, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Mendisiplin orang yang dikasihinya. Ketika anak yang kita kasihi salah dan melakukan pelanggaran, maka kita berikan disiplin pada mereka. Waktu kita membagi kasih, orang lain merasakan kasih. Waktu kita membagi kasih, orang lain akan membagikan kasih juga kepada orang lain. Itulah harapannya. Sehingga goal daripada berbagi kasih ini adalah bagaimana ada keseimbangan dalam kehidupan. Keseimbangan. Sehingga dalam konteks suami istri, ya, bagaimana menghormati suami istri, ya, kemudian suami kasihilah istrimu, istri hormatilah suami. Itu satu keseimbangan. Oleh sebab itu kita membagi kasih. Maka dalam konteks umum, dalam konteks pembahasan Paulus kepada jemaat di Korintus juga, orang-orang membagi kasih, memberikan sumbangan kepada orang miskin supaya apa? Supaya ada keseimbangan dalam kehidupan. Indah sekali kalau kita hidup dalam kasih Kristus itu. Indah sekali kalau kita memiliki kasih. Dan bahkan goal daripada kasih juga kalau kita baca tadi, maka kita menemukan di sana ada apa? Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sukacita. Dan biarlah Tuhan menolong kita dengan kasih yang sudah dianugerahkan kepada kita. Thank you banget, saya tidak masuk lagi kepada share tadi, sudah sangat memperlengkapi kita. Kesaksian, sharing dari Efraim dan Katie tadi. Terima kasih, Pimima.